Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para wali santri Pondok Pesantren Darur Rahman yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya untuk menyampaikan syukur dan kabar alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kami semua, Pak Kiai Syukron Makmun, para majelis guru, santri Pondok Pesantren Darur Rahman dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan kegiatan belajar dan mengajar, kegiatan kepesantrenan seperti biasanya. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan dan kembali ke masa normal yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, di pesantren ini kami selalu mengajarkan kepada para santri dan juga kita semua melakukan keseimbangan antara usaha lahiriah dan usaha batiniyah. Kita melakukan olahraga jasmani, tetapi kita juga melakukan yang namanya riyadhatun nafsi. Bagian dari usaha lahiriah, kita mengajarkan, memonitoring dan mendorong para santri untuk membiasakan mengikuti pola hidup sehat dan juga mengikuti arahan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten, pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, gugus tugas dan sebagainya. Itu adalah bagian ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tetapi di sisi yang lain, di pesantren ini pun kami menggalakkan riyadhah, usaha yang menggunakan hati dan doa. Para santri kita biasakan membaca wirid, membaca sholawat, membaca bacaan yang diwariskan oleh para ulama guru-guru kami di saat menghadapi pandemi seperti COVID-19 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili majelis guru dan keluarga besar Pondok Pesantren Darur Rahman ingin menyampaikan beberapa hal yang penting sebagai bagian dari ikhtiar lahiriah dari usaha kita menjaga kedamaian, ketenangan dan kesehatan di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darur Rahman. Hal penting yang pertama untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali santri bahwa sampai hari ini belum ada rencana untuk membuka pesantren bagi kunjungan orang tua dan wali santri. Kami mohon Bapak Ibu sekalian bersabar. Ini adalah bagian dari jihad, bagian dari perjuangan melepaskan anak-anak ibu untuk belajar tafakuh fiddin. Tentunya pada setiap perjuangan itu dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan hari ini adalah tidak bertemu dengan anak-anak, tidak bertemu dengan buah hati Bapak Ibu sekalian, tetapi yakinlah buah hati Bapak Ibu, anak-anak Bapak di pesantren ini kami jaga, kami didik sesuai dengan amanah dan harapan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami memohon agar setiap paket kiriman apapun dibungkus dengan bungkusan yang baik dan rapat, diserahkan kepada security di Pondok Pesantren Darur Rahman ini untuk dilakukan disinfektasi, menjaga dari paparan virus yang mungkin terjadi dalam perjalanan paket itu. Jadi saya mohon sekali kesadaran dari Bapak Ibu wali murid untuk mengurangi, bahkan kalau bisa meniadakan lagi mengirim barang melewati pagar depan Pondok Pesantren Darur Rahman. Saya melihat hal itu dan saya bisa memaklumi karena saya juga seorang orang tua yang memiliki anak.
Rasa ingin bertemu, rasa ingin memastikan keadaan anak itu adalah sesuatu yang manusiawi buat setiap orang tua. Tetapi di masa pandemi ini kami mohon kesadaran dari hati nurani Bapak Ibu sekalian untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja menjaga kesehatan, kedamaian, dan ketenangan. Jadi paket-paket itu diserahkan kepada security untuk kami lakukan disinfektasi sebagai bagian dari usaha lahiriah tersebut. Kemudian yang ketiga, ada banyak wali santri yang bertanya kapan anak-anak boleh melakukan perpulangan, sekedar melepas rasa kangen dan rasa rindu kepada rumah. Dalam keadaan seperti ini kami belum berpikir ada solusi yang bijaksana. Karena memulangkan para santri ke rumah, maka saat datang kami akan memulai hal-hal seperti dahulu ketika anak-anak ibu bapak datang pertama kali ke pesantren ini di akhir bulan Juli dan awal Agustus. Atas saran dari banyak pemerhati kesehatan, dari para ahli, sebaiknya yang sudah berada di pondok pesantren Darul Rahman itu sudah berada dalam kondisi yang aman, tidak keluar masuk, tidak terkontaminasi dan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga secara lahiriah sudah lebih terjaga dari paparan yang mungkin terjadi. Jadi 3 hal utama tersebut mohon menjadi perhatian kita semua. Tentunya Bapak Ibu kami selalu melakukan inovasi, melakukan perubahan dan penyesuaian di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak, bapak, dan ibu sekalian. Saya sudah berpesan kepada wali kelas dan wali asuh agar mengirimkan foto-foto kegiatan secara personal di masing-masing kelas atau di masing-masing kamar, agar itu menjadi obat rasa rindu, rasa kangen, menjadi balsam yang memberikan kehangatan kepada Bapak Ibu yang tidak melihat putra-putrinya dalam waktu yang relatif panjang ini. Ada banyak yang meminta agar dibuka kemungkinan melakukan video call kepada para santri. Kami tidak menjanjikan, tetapi kami mengusahakan. Karena itu juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Di satu kelas ada sekian puluh santri, kemudian menggunakan handphone seorang wali kelas berbagi. Ada sebagian yang ketika berbicara atau melihat video tidak ingin dilihat oleh orang, dia bawa HP ustadznya ke tempat tertentu dan itu membutuhkan waktu yang tidak mudah. Tetapi kami akan terus berupaya dan berikhtiar agar kami juga mampu mengerti kerinduan, rasa kangen Bapak Ibu bisa terobati dengan berbicara, melihat, mendengar, atau sekedar dikirimi foto-foto Ananda di pondok pesantren Darul Rahman ini. Kemudian saya juga tidak lupa ingin menyampaikan kepada para alumni pondok pesantren Darul Rahman, para muhibbin ayahanda Kiai Haji Sukron Makmun, untuk sementara waktu ini membatasi dari silaturahmi secara langsung. Kalau ada hal-hal yang penting ingin disampaikan, bisa menghubungi beliau lewat saya, bisa menghubungi beliau secara langsung di HP beliau. Ini semua juga bagian dari ikhtiar menjaga Pak Kiai, menjaga pesantren ini dari kemungkinan terpapar COVID-19. Ini bukan berarti kami membatasi silaturahmi dengan guru. Tetapi silaturahmi yang terbaik sekarang adalah dengan doa. Silaturahmi sambung rasa. Saling mendoakan antara kiai dengan murid dan murid dengan kiai. Membatasi interaksi yang memungkinkan terjadinya perkumpulan banyak orang. Meminimalisir terjadinya persentuhan antara anggota badan seperti yang disarankan dan disampaikan oleh para ahli. Dalam hal kondisi COVID seperti ini, agama mengajarkan fas'alu ahla dzikri. Tanya sama pakarnya, tanya sama ahlinya, dan semua ahli tentu sudah memberikan gambaran
bagaimana mitigasi pencegahan virus ini yang sudah bisa kita baca, kita lihat di aturan protokol kesehatan. Maka alhamdulillah saya berkesempatan menyampaikan ini sebagai tausiah kepada diri saya, kepada kita semua, agar kita melakukan ikhtiar ini secara serius, menjadi bagian dari kesadaran, dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kehidupan kita kembali normal, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi secara langsung, bisa berjabat tangan, bisa menatap muka dalam kondisi yang normal, bahkan kondisi yang kita harapkan lebih baik dari sebelumnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.